Halo, selamat datang lagi di Orange Bara. Oke, minggu kemarin tidak ada video uploadan, keren. Tapi hari ini kita akan membahas sebuah keyboard yang menurut gue sangat menarik, Vortex Series VX8. Yes. Jadi langsung aja, tidak seperti keyboard-keyboard yang biasa kita review di channel ini. VX8 ini adalah keyboard dengan layout 80%. 80% apa? Benar kan ya? 80%. Ya, atau untuk lebih tepatnya, keyboard ini memiliki total 84 keys. Ya, jadi tombolnya 84. Jangan hitungin satu-satu, nggak perlu. Jadi kalau biasanya yang 65% itu ada tambahan satu row lagi di sebelah samping sini. Nah, kalau 75% ini ditambah satu row lagi di atasnya. Jadi 65% ditambah lagi row di atasnya jadi 75%. Keren, ngerti? Gampang kan ya? Jadi sekarang kita punya dedicated button gitu lah ya untuk tombol F1 sampai F12. Dan ya jadi lebih banyak lagi function key yang bisa ditambahin di sebelah-sebelah sini nih, terutama nih. Jadi ya lebih lengkap lah ya, segala kebutuhan kita terpenuhi. Tapi jujur ini salah satu layout yang paling gue prefer sih ya setelah 65%. Karena gue lebih baik nambah satu row lagi ke atas daripada nambah satu row lagi ke kanan. Kayak layout 70% yang ada di Daksa itu kan nambah satu row lagi di sebelah kanan sini ya. Kanan sih. Ya kalian lihatnya di kanan kan ya? Iya betul. Jadi straight out of the box gue ngeluarin keyboard ini. Salah satu hal yang paling gue notice sih dari keyboard ini keyboard solid banget sih. Nggak kopong sama sekali. Bener-bener ada bobotnya. Pas gue ngangkat tuh berat juga ya ternyata. Kalau buat gue sih itu nilai plus ya. Tapi mungkin kalau ada yang suka bawa keyboard keluar kota gimana, ya nggak tahu sih, itu mungkin jadi nilai minus atau gimana. Dan selain keyboardnya, ya tentu kalian akan mendapatkan beberapa pernak-pernik seperti kabel Type-C yang sudah braided, keycap puller, dan apa ini? Vortex Series. Kegencet apa keduduk ini sama orang yang packing ini. Ya ini sengaja nggak gue betulin dulu nih sampai gue nge-record biar kalian bisa lihat. Ya ini harusnya seperti ini ya guys ya. Ini Swiss puller guys. Jadi ya jangan bingung ya ini apa ya kalau ada yang dapetnya kayak gue gini ya. Dan selain itu kalian juga dapat user manual yang cukup lengkap kalau menurut gue. Dan ya kalau boleh komen sedikit sih ya, dari keyboard-keyboard yang udah gue punya, menurut gue sih sepertinya Vortex Series ini adalah satu brand yang kurang memperhatikan packaging kayaknya sih. Karena ya kalau dibandingin dengan merek-merek lokal lain seperti Pressplay, Noir, Rexus, ya jauh sih ya desain packagingnya dan branding keseluruhannya itu. Tapi ya toh kalau produknya memang lebih oke dan lebih murah, ya nggak ada masalah ya. It's a win-win solution menurut gue. Lalu kita langsung beralih ke hal yang pasti kalian notice, keycapnya bagus banget menurut gua. Keycapnya kalau dilihat dari segi kualitas, keycap VX8 ini sangat mengingatkan gua sama keycap yang ada di Voyager 68. Apalagi suara spasinya ini mirip banget sih. Dan ya ini salah satu bahan keycap yang bagus menurut gua. Dan kalau disuruh milih, gua sih lebih milih keycap yang ada di VX8 ini daripada yang ada di Voyager 68. Karena satu hal sih, yaitu profile keycapnya yang XDA kalau menurut gua. Karena ya jauh lebih fleksibel lah ya kalau kita pakai profile yang XDA seperti ini daripada profile Cherry yang ada di Voyager 68. Ya banyak keterbatasan lah ya, nggak bisa pakai North facing segala macem. Ya kalian mengerti lah ya. Walaupun memang desain keycap Voyager itu eksklusif banget sih ya, tapi ini cakep sih kalau menurut gue suka banget yang ini. Dan lebih kerennya lagi, ada 3 pilihan desain keycap yang bisa kalian pilih, mulai dari honey milk, matcha, sampai seperti yang gue punya ini yaitu shimmer. Keren. Shimmer apa shimmer ya bacanya ya, gue nggak tahu ya. Tapi sebenarnya walaupun memang bagus sih ya, mereka memberikan banyak pilihan keycap, tapi justru pilihan-pilihan keycap yang diberikan Vortex Series ini sedikit memberikan kekurangan sih kalau menurut gue. Jadi kayak kelihatan banget gak sih kesan aftermarketnya. Ya kalau kalian sering browsing-browsing tentang keycap, ya pasti kalian udah sering banget sih ngeliat model-model keycap seperti ini. Apalagi kayak honey milk, matcha, dan shimmer ini. Ya banyak banget gue temuin di e-commerce. Jadi ya agak kurang eksklusif aja sih kalau menurut gue. Terlebih lagi untuk model shimmer ini yang gue pilih, frame yang warna putih, tapi dominan warna putihnya di shimmer ini seperti agak krem-krem kekuningan gitu. Jadi
agak kurang nyambung sih menurut gue. Tapi tetap menurut gue ini jauh lebih cakep dari mayoritas keyboard yang berkeliaran sekarang ini. Dan kalau mau dibanding lagi sama keycap XDA dari Pressplay yang udah gue pasang di Daiwa kemarin, keycap di VX8 ini kualitasnya jauh lebih oke sih kalau menurut gue. Dan kalau kalian bisa perhatikan, keycap dari Pressplay ini kayak nembus gitu loh cahayanya, jadi kayak kelihatan tipis, ketahuan tipisnya gitu. Tapi kalau yang di VX8 ini nggak ada kayak gitu, nggak ada cahaya-cahaya menembus ke keycapnya seperti itu. Dan ya memang kualitasnya kayak sih berbeda ya. Sayang untuk framenya hanya ada pilihan satu warna, yaitu warna putih. Tapi framenya sangat solid banget menurut gue guys, bener-bener ini serius. Gue udah squeeze kayak gini, nggak ada itu suara-suara krek-krok. Di bagian bawahnya juga kita bisa lihat udah ada head adjusternya, yang menurut gue sih ini tinggi banget head adjusternya bener-bener. Dan kerennya juga ini colokannya kayak tersembunyi gitu guys. Jadi ya agak kelihatan lebih rapi sih kalau menurut gue ya. Di sini juga ada kayak jalur-jalur untuk kabel. Jadi ya bagus lah, rapih kalau menurut gue. Tapi kalau ada hal yang bisa gue ubah dari framenya ini, gue sih mau pindahin posisi dari logonya ini sih, dari di depan sini jadi di belakang sini. Ya biar lebih tersembunyi gitu ya. Untuk switch, sepertinya sih batch terbaru dari keyboardnya Vortex series ini kebanyakan sih pakai Otemu switch sih sepertinya ya. Dan untuk di unit gue ini, gue memilih Otemu Brown. Ini pertama kalinya gue nyobain Otemu Brown guys. Dan awalnya agak aneh sih kalau menurut gue, tapi setelah udah pakai ngetik lama, mulai bisa menemukan si enaknya gue. Tapi gue sebenarnya berharap mereka nggak pakai Otemu switch sih, karena yang linearnya aja itu udah kayak cracky gitu loh, kayak berisik gitu. Ditambah lagi sekarang yang brown, mereka tactile dan ya lebih kayak krak-krok gitu. Tapi sebenarnya sih suara yang dihasilkan ya gue tetap suka sih, lebih kayak ke arah tok gitu. Gue nggak tahu sih tactile switch yang lain gimana rasanya, tapi ya menurut gue Otemu ini agak berisik sih, tapi tetap enak dipadukan dengan keyboardnya ini. Dan gue juga udah mencoba keyboard ini untuk main Valorant, dan ya seperti yang gue sudah bayangkan, gue kurang rekomen untuk pakai tactile switch untuk main game, karena kadang lu kalau main game itu kayak butuh sedikit perasaan gitu loh, kayak perlu step-step kecil, kayak lu perlu cuman ngeklik setengah-setengah gitu. Dan kalau pakai switch tactile, lu kurang bisa lakukan itu karena adanya bump di tengah-tengah travel switchnya itu. Pas lu di tengah-tengah langsung lompat ke bawah gitu kayak ya ngerti lah ya, susah gue menjelaskannya. Jadi ya kalau memang mayoritas kegiatan kalian itu untuk ngegaming, gue sih lebih rekomendasikan untuk pakai linear switch. Oke, untuk stabilizer, Vortex series ini bilangnya sih keyboard mereka ini sudah pakai upgraded stabilizer, tapi yang dimaksud upgraded itu apa? Gue juga gak ngerti. Tapi memang jujur not bad sih stabilizernya. Mungkin buat dispasinya masih ada sedikit rattle, tapi rada nyaru sih sama bunyi keycapnya nyaring itu. Dan ya stabilizernya juga sudah pre-loop, jadi oke sih kalau menurut gue. Untuk fitur-fitur lainnya, keyboard ini sudah universal hot swap 5 pin, jadi nggak usah pusing-pusing lagi kalau kalian mau upgrade switch. Untuk LED-nya, Vortex series ini cukup lengkap, dan untuk pengaturannya memang tidak ada di subledger keycapnya sih ya. Tapi tenang, segala pengaturan tetap lengkap kok pada user manualnya. Karena jujur guys, ini pengaturan lighting di keyboard ini cukup banyak dan complicated sepertinya kalau menurut gue sih. Ya intinya banyak banget sih customisasi lighting yang bisa kalian lakukan di keyboard ini. Jadi ya bacalah user manualnya dan berkreasi sekreatif mungkin dengan lightingnya. Ya gue nggak bisa kasih lihat contoh sambil begini ya, karena ini keyboard tidak wireless. Ya bagus lah ya warna lightingnya itu. Seperti yang gue udah sering bilang, gue seneng banget kalau lightingnya itu tone warna itu kayak soft gitu. Lalu kita masuk lagi ke user manualnya. Seperti yang tertulis, mulai dari Fn plus escape sampai F12 semuanya full multimedia, mantap. Lalu kalian juga bisa melakukan light recording sampai macro recording langsung pada keyboardnya tanpa harus masuk ke softwarenya dulu. Dan kalau kalian mau punya software, kalian bisa langsung download di vortexseries.net. Ntar gue bakal kasih juga linknya di deskripsi di bawah. Ya, gue juga baru tahu nih sebenarnya ada websitenya ternyata. Ada tulisannya kecil di belakang sini. Dan untuk software sendiri, not bad sih kalau menurut gue. Tampilannya oke, mudah dimengerti. Ya kalian bisa remap segala macem ya, bla 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 bla, kalian mengerti lah ya. Pengaturan lightingnya juga cukup lengkap. Bentar gue colok dulu biar kedetek. Tapi yang gue heran, di sini ada pengaturan lighting musical rhythm. Tapi pas gue coba nggak berpengaruh itu musical rhythmnya. Cuman di layarnya doang ini ada kayak ting tung ting tung ting tung. Tapi pas di keyboardnya nggak ada tuh.
nyala begitu sesuai musical rhythmnya. But wait, anehnya setelah beberapa kali gue merestart laptop gue, somehow fitur musical rhythmnya bekerja. Tapi ada beberapa masalah lain yang gue dapat setelah gue menggunakan software ini. Seperti software yang nggak bisa langsung kebuka, harus di-entest dulu baru bisa kebuka, dan pengaturan lighting di keyboard yang tidak berfungsi setelah menggunakan pengaturan di software. Ya kalau menurut gue lebih baik kalian pilih lah ya, mau pakai software atau langsung di keyboard. Tapi ya cukup lengkap lah ya, kalian juga bisa mengatur makro di sini. Tapi gue juga nggak pernah pakai makro sampai sekarang ini juga. Dan makin masuk ke dalam lagi, keyboard ini sudah dilengkapi dengan sound dampening foam. Kami suka foam. Yes. Oke, cabut dulu ini. Ya, jadi sound dampening foam pada keyboard ini hanya terletak pada plate-nya saja. Sebenarnya sih gue juga belum buka sih ini ya. Tapi ntar kalau ada ternyata di bottom case-nya gue bakal kasih tahu di biro lah ya. Tapi ya seperti yang gue sering bilang, kalau gue disuruh milih, gue jauh lebih milih foam pada plate daripada foam pada bottom case. Karena ya kalau bottom case gampang lah ya, cari aja foam yang seukuran segini. Tapi kan kalau pada plate itu kan harus ada bolong-bolongnya itu segala macam ya. Dan untuk kesimpulan, keyboard ini dibanderol dengan harga sekitar Rp650.000. Keren. Dan menurut gue sih worth it banget sih ini. Dengan harga 650 ribuan, kalian bisa dapat keyboard dengan kualitas seperti ini guys. Ya gue gak heran sih, ini kenapa keyboard ini cepet banget goibnya. Bahkan pas gue beli aja seinget gue, buat yang keycap shimmer ini, versi OTEMU rare-nya udah habis deh kayaknya. Dan Bron tuh tinggal 4 atau berapa kalau gak salah. Jadi ya, Bron beli sebelum kehabisan guys. Dan ya, melalui keyboard ini gue juga banyak merasakan hal baru sih ya. Ini pertama kalinya gue pakai layout 75%. Dan ini juga pertama kali gue nyobain switch tactile. Dan ya, perbedaan-perbedaan yang baru gue coba itu cukup membutuhkan pembiasaan lebih ternyata ya. Karena jujur gue kurang bisa mendapatkan WPM tinggi pas gue ganti ke keyboard ini. Karena ya agak lebih berat sih ya pakai switch tactile itu. Tapi memang kayak setiap ketikan kalian itu lebih berasa gitu, ada bobotnya gitu. Dan ya pada akhirnya gue tetap bisa sih dapat sekitar 72 WPM-an. Dan dalam hal layout, satu hal yang paling butuh gue biasakan, posisi escape-nya. Karena ya terbiasa pakai 65%, biasanya escape-nya tuh di sini. Jadi kayak ya agak jauh aja gitu untuk menjangkau escape-nya itu. Dan ya bahkan pas gue coba ini keyboard untuk main Valorant, gue sering banget ini salah mencet escape-nya, malah jadi tombol di bawahnya ini. Jadi ya perlu pembiasaan lebih dikit sih ya untuk escape-nya itu. Dan terakhir, gue agak bingung sih sama keputusannya Vortex Series. Kenapa mereka naruh keycap yang legendnya itu logo di sebelah sini, di tombol delete? Why gitu? Kenapa nggak ditaruh di tombol escape yang sudah jelas-jelas pasti semua orang tahu pojok kiri atas itu tombol escape? Kan kita harus tebak-tebak ya jadinya. Di keyboard ini tombol pojok kanan ini tombol apa? Tombol insert kah? Tombol delete kah? Dan ya kita kesampingkan semua kekurangannya. Dengan harga 650 ribuan, ini bener-bener keyboard solid bukan main. Dan ya fix kalau menurut gue sih ini keyboard kemurahan sih kalau menurut gue. Jadi ya sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen juga kira-kira apa barang-barang yang perlu gue bahas. Karena ya gue agak bingung sih mau bahas apa lagi abis ini. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, teman-teman kalian untuk video ini. Saya Onjal Barah, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye. Dan gue juga udah mencoba keyboard ini untuk main Valorant. Jadi kalau kita lihat dari kebalik. Jadi ya kalau kita lihat